Pernah nggak sih kalian itu ngerasa letih, ngerasa males, ngerasa mager di penghujung hari Minggu? Dan rasanya tuh benci banget ketika ketemu hari Senin. Nah, kalau kalian relate sama hari ini, jangan buru-buru ngejudge diri kalian sendiri. Ada banyak hal penting yang kalian harus tahu apa sih penyebab fenomena ini. Dan yang lebih pentingnya nanti, kalian stay tune di video ini karena kami juga akan ngasih solusi gimana cara mengatasi hal tersebut. Biar ketika kita masuk di hari Senin itu fresh lagi, ceria lagi, semangat lagi. Tetap stay di sini biar kalian bilang, oh ternyata ini penyebabnya. Ya, kenalin aku Ardan, saat ini seorang karyawan di agensi branding. Dan aku Isa, seorang karyawan di perusahaan PPO. Kami adalah couple Genji yang aware terhadap life balance. Dan di channel ini kalian akan nemuin video-video seputar isu-isu keseharian seperti life development, seperti isu terkini, cara membangun side hustle atau pendapatan sampingan, bahkan sampai marketing atau branding. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Kita support, kita maju bersama-sama agar menjadi high value Genji. Oke, kita masuk ke topik pembahasan teman-teman. Jadi ada fenomena yang namanya weekday blues. Nah, apa sih weekday blues ini istilah? Weekday blues itu terjadi ketika kita merasa sangat semangat nih, tapi setelah hari libur dan keesokan harinya bekerja, malamnya kita akan merasa capek, lelah, padahal kita belum melakukan pekerjaan apapun. Dan ini ada penyebabnya. Dan menariknya lagi mengenai weekday blues ini bukan soal badan, bukan soal fisik ya istilahnya, tetapi juga pikiran kita ikut capek. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, tapi dari pikiran itu kita tuh lesu, kita tuh nggak semangat di hari Senin, kita tuh nggak semangat di penghujung hari Minggu. Padahal waktu-waktu seperti itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Nah, masalah ini tuh sering kita dapetin nggak sih istilah sebagai couple Genji gitu ya? Hampir setiap minggu yang Hampir setiap minggu ngerasainnya. Ya, hampir setiap minggu. Atau ini kan penghujung tahun, kita dapat liburan, tapi dapat liburnya sedikit doang. Ya nggak sih, kalian ngerasa kalau liburnya tuh singkat banget? Dan kalau sebelum libur kita ngerasa semangat untuk merayakan tahun baru, tapi setelah itu kita bakal merasa capek lagi. Nah, biasanya kita sebagai Gen Z itu sangat memanfaatkan hari libur untuk bersenang-senang, kayak hangout bersama teman, liburan bersama keluarga, dan itu cukup menguras energi kita walaupun hati kita senang. Nah, itu termasuk pengaruh ya sih? Iya, setuju sih, setuju. Kita bisa manage gitu ya waktu di weekday kita, yang dimana kita bisa ngontrol kita sebagai yang mempunyai tubuh ini sendiri, pasti kan kita yang mengetahui capeknya, kita yang ngontrol badan kita yang ngontrol pikiran kita. Nah, sehingga ketika nanti di penghujung hari Minggu atau mau masuk ke hari Senin, kita tuh fresh, kita tuh baik fresh di badan maupun pikiran gitu. Kita masuk ke penyebabnya sekarang. Nah, menurutmu di fenomena weekday blues ini penyebab pertama apa sih menurutmu? Menurutku penyebab pertama adalah pikiran kita yang udah ngebayangin stresnya pekerjaan atau kerjaannya numpuk atau lingkungan yang toksik. Itu bikin kita cepet capek sih kalau udah kebayangin kerja, kebayangin besok Senin bekerja, badan kita udah lemes duluan. Ya, berarti kalau dari kamu penyebabnya adalah pikiran dulu ya? Iya, pikiran sih. Selain karena menurutku main pas liburan itu walaupun capek itu lumayan nge-charge energi malahan. Walaupun capek ya? Iya, karena pikiran lebih fresh sih. Ya, benar-benar. Aku kadang juga ngerasa kayak gitu sih. Tapi kalau aku tipenya adalah mungkin nggak terlalu suka jalan-jalan gitu ya. Terus suka jalan-jalan, aku lebih suka menghabiskan waktu di depan laptop bersama pasangan, bersama kamu kan ya, makan di tempat makan terus kita ngobrol di situ, menurutku itu udah cukup. Tapi bener yang dikatain kamu tadi, pikiran itu juga sangat pengaruh sih. Pertama itu adalah mindset teman-teman. Pertama mindset. Menurutmu kenapa istilah pikiran sepengaruh itu? Iya, tadi ada ekspektasi tinggi dari otak kita yang bikin kita kebayang stresnya pekerjaan itu sih. Oke. Stres pekerjaan kemungkinan apakah overload di pekerjaan atau terlalu ekspektasi perusahaan terlalu tinggi? Biasanya itu ya ekspektasi perusahaan buat kita terlalu tinggi yang bikin kita
merasa oh beban kita tuh berat besar, yang hawanya rasanya ingin dihindari aja hari Minggu terus ya. Iya. Ini menarik ya, menarik. Kalau penyebab dari aku yang kedua adalah aku sering overwork. Overwork itu bekerja terlalu berlebihan gitu. Aku suka bekerja gitu, suka ya, kamu tahu sendiri lah, Karena waktu sesuai passion. ya sesuai passion. Waktu apa namanya, bekerja itu kayak aku seneng dan juga waktu itu nggak kerasa. Tapi ada tapinya, walaupun aku seneng, walaupun itu passion di dunia branding ya, di dunia branding marketing itu aku passion banget, tapi ada efeknya adalah ketika aku udah ngabisin banyak waktu di depan laptop, ngabisin banyak waktu buat duduk aja, itu setelah itu badannya tuh letih banget, Capek. capek banget, walaupun enggak Duduk aja. cuma duduk aja, mungkin cuma mikir aja, cuma duduk dan juga mikir, tapi badannya capek banget. Bahkan aku kalau tidur tuh bisa lelap banget Long time gitu ya. Jam tidurnya. Padahal enggak kegiatan fisik juga gitu. Nah, menurutku itu penyebab pertama. Karena kenapa? Ketika kita tadi ya, badan kita capek di weekday, di weekend, lalu kita kurang siap untuk menghadapi Senin atau weekday yang harusnya kita itu Senin itu harus semangat, Fresh, Senin itu harus fresh ya kan. Nah, tadi udah penyebabnya. Kita coba masuk ke apa sih penyebab itu yang akan berdampak mungkin ke kehidupan kita jika kita tidak mengatasinya. Nah, ini penting banget guys, kita harus tahu juga dampaknya, dampak negatifnya ke diri kita, karena takutnya selain mengganggu produktivitas di tempat kerja, bisa mengganggu kesehatan mental kita juga. Jadi kita harus tahu nih dampaknya apa aja. Ya, yang pertama tadi kamu kan soal pikiran ya istilah ya. Iya. Dampaknya apa istilah ke kamu gitu? Yang pertama overthinking dan mengganggu mental sih, karena itu bisa bikin kita gak fokus, banyak melamun. Oke, jadi dampak keseharian itu ya dari fenomena weekday blues tadi ya. Iya, Bisa apalagi sampai ke apa namanya, overthinking, mental seperti itu ya. Dampak kedua kalau dari sisi aku nih istilah, karena aku kerja di dunia kreatif ya, agensi branding marketing itu kan dituntut kita selalu kreatif gitu, memberikan solusi-solusi yang pastinya solusi itu solutif dan juga kreatif untuk klien-klien kita. Kadang efeknya atau dampaknya dari weekday blues ini adalah aku sering kehilangan kreativitas dan juga fokus. Itu bener sih. Tadi ya kamu kan juga ada mengenai fokusnya juga kan. Ya sama kayak aku juga dampaknya adalah kehilangan fokus dan juga kreativitasku itu kurang apa ya, kurang enak lah gitu, karena ada beban atau ada perasaan, aduh besok Senin, aduh ini belum selesai, aduh itu belum selesai gitu, aduh besok Senin. Jadi tuh apa ya, pikiran dan juga badan tuh udah ngerasa loyo terlebih dahulu gitu. Itu jadi sehingga itu dapat memangkas kreativitas yang harusnya ketika kita mempunyai mindset yang betul itu dapat berkembang di situ kreativitasnya. Nah, di fokusnya juga cukup penting. Kadang kita tuh sering mungkin nggak sadar ya, kita sering buang-buang waktu yang kurang efisien karena kita kurang fokus. Itu kita ngerjain A, lalu mungkin ada HP di sebelah bunyi notifnya, notif dari DM temen atau dari juga gitu ya kadang. Iya, kadang juga kayak gitu. Jadi kurang fokus, harusnya kan fokus ke kerjaan gitu kan ya. Jangan sampai bosmu denger ini sih, nanti kamu nggak boleh pegang HP di dalam kantor. Enggak, kadang kalau misalkan di agensi itu pegang HP juga perlu, karena untuk mencari inspirasi gitu. Kita juga ngelihat pergerakan atau strategi kompetitor lalu kita analisa gitu. Tapi minusnya adalah ketika kita ngalamin weekday blues tadi ya, weekday blues, dan juga dampaknya adalah bukannya kita untuk menganalisa kompetitor tapi kita malah scroll. Gitu. Scrolling itu yang bikin gagal fokus terus ya. Iya, gagal fokus. Jadi kan di pikiran tadi kan udah suntuk ya, udah jenuh. Jadi perasaan kita untuk mencari kesenangan di scrolling tuh ada gitu. Bahaya juga ya scroll ya. Gitu. Jadi kayak instan dopamin gitu. Instan dopamin yang susah buat berhenti ya, iya, guys.
kesenangan instan gitu, instan dopamin gitu. Nah, ada juga nih dampak yang lain. Biasanya cewek-cewek nih yang ngalamin ketika mereka stres bekerja, ngerasa burnout, mereka mencari hiburan dengan makan. Nah, makan ini kadang tuh nggak dijaga. Makanannya bisa junk food, makanan-makanan yang nggak sehat, cepat saji, ya kan, seblak, baseng, yang pedes-pedes kayak gitu. Biasanya mereka makan, dan itu cara mereka makan tuh cepat. Bisa orang kalau stres itu makannya cepat gini, itu nggak baik ya. Makan tuh biasa pelan-pelan, dan yang Kayak kenal aku, kayak kenal. harus kita pilih yang memang benar-benar sehat. Ya, biasa ya. Di tahap-tahap akhir tuh selalu ada roasting lah ya. Itu relate gak sih? Iya. Lagi stres makannya tuh gerakannya cepat gitu. Ya sebenarnya tuh kalau kita pengen mengurangi stres, janganlah lakukan hal yang malah berdampak makin buruk buat kita. Oke, menarik. Kita masuk ke solusi kali ya, mungkin yang udah ditunggu sama teman-teman di sana. Nah, gimana solusinya? Solusi pertama dari kita, khususnya dari aku ya, yang pertama adalah kita perlunya untuk membuat atau di rutinitas pagi nih, atau di Senin pagi atau di Minggu pagi, kita isi dengan hal-hal yang menyenangkan. Iya. Gitu, contoh menyenangkan kita kan masing-masing gitu ya. Iya. Kalau kita gimana? Oke, kalau kita banyak, pertama jogging ya kan, jogging walau kadang kesiangan. Kalau aku pribadi, aktivitas asik atau aktivitas seru di pagi hari itu sangat penting banget. Dan aktivitas seru versiku adalah yang pertama mungkin minum air putih dulu. Minum air putih, terus apa namanya, pastinya beribadah ya, madu, air putih, terus beribadah dulu, beribadah sama zikir pagi petang. Menurutku itu ngasih vibes yang bikin hati tenang. Iya, ketika hati tenang, pikiran tenang. Tadi yang dikatain istilah gitu ya, penyebabnya adalah pikiran, itu sangat setuju banget. Nah, tapi itu ini terbukti guys. Aku pernah mengalami akhir-akhir ini sebenarnya aku ngalamin kalau kerjaanku itu burnout banget, bukan burnout pekerjaannya, tapi mungkin lebih ke aku bosan sama rutinitasnya, aku bosan dengan lingkungan yang nggak terlalu bikin aku seneng lah. Nggak ada yang sefrekuensi menurut aku. Di situ kan juga bikin aku stres, overthinking. Terus aku mencoba mencari solusi, aku jalanin, aku praktekinnya tuh tadi bangun pagi, zikir pagi petang, itu bikin hati kita lebih fresh, adem. Benar. Tapi mungkin kalian punya cara masing-masing ya. Yang penting itu hal positif yang kalian lakukan setelah bangun tidur. Iya, betul. Jadi bikin pagi kita itu ngerasa menyenangkan. Ya, itu karena ketika pagi itu menyenangkan, di waktu-waktu setelahnya itu kita tuh mempunyai energi yang cukup gitu. Positif gitu. Nah, selalu jaga vibe pagi teman-teman untuk selalu menyenangkan, untuk selalu positif. Walaupun nggak bisa, kemungkinan nggak akan setiap hari bisa positif, tapi kita usahakan. Kita selalu usaha untuk ngasih vibe positif di pagi hari kita. Lalu solusi yang kedua, menurut aku adalah banyak, pasti sebagai Gen Z ya, dan juga sebagai pekerja gitu, perlunya adalah pasti kita banyak tugas gitu, entah itu tugas rumah, entah itu tugas pekerjaan, entah itu tugas freelancer kita. Yang terpenting adalah kita membreakdownnya tugas besar ini menjadi tugas kecil-kecil, atau men-schedule-nya. Misal kita ngerjain kerjaan di jam berapa, kita fokus isi freelance di jam berapa, kita fokus pekerjaan rumah di jam berapa. Jadi plotting inilah untuk membantu kita manage waktu gitu, agar otak kita ketika kita mau memplotting ini, kita tuh secara tidak langsung meringankan kerja otak kita gitu, nggak mikirin banyak sesuatu hal di otak kita, dan juga ingatan-ingatan itu tuh sudah kita tuangkan ke mungkin catatan, mungkin ke note gitu ya, sehingga otak kita tuh nggak banyak lah yang kita pikirin. Sehingga tadi kembali lagi, yang aku sorotin adalah pikiran tadi, benar kamu, pikiran penyebab paling banyak di weekday blues ini adalah pikiran, sehingga kita perlu untuk menata pikiran yang baik. Yang pertama tadi adalah kita perlunya untuk membangun vibes yang menyenangkan di pagi hari. Yang kedua adalah kita membreakdown tugas-tugas besar kita agar otak ini nggak overload gitu. Solusi selanjutnya menurutmu apa sih? Selanjutnya, sebelum tidur kita harus konsisten maksa diri kita untuk nggak scrolling ya, minimal 30 menit lah sebelum tidur, atau 1 jam sebelum tidur. Baca buku, walaupun itu 1 lembar 2 lembar, atau baca Al-Quran, itu lumayan
detox banget buat nge-refresh otak kita sih menurut aku. Oke, setuju. Dan solusi selanjutnya adalah kita itu tadi ya, karena salah satu penyebabnya adalah ekspektasi yang tinggi dan juga kita perfeksionis. Udah kita ngilangin atau mengesampingkan hal tersebut gitu. Jangan kita perfeksionis, dan juga ketika kita mempunyai ekspektasi tinggi yang belum tercapai, mungkin ya udah seenggaknya kita udah berjuang maksimal di situ. Jadi jangan penuhin, kembali lagi yang aku sorotin adalah pikiran tadi, jangan penuhin pikiran kita dengan mungkin apa ya, hal-hal yang memberatkan pikiran itu sendiri. Solusi selanjutnya mungkin istilah terakhir. Solusi selanjutnya berani bilang tidak. Oh, kenapa? Ketika kita butuh waktu untuk sendiri, tapi ada yang bener. misalkan bos Bener kita telepon lagi. nih hari libur, atau atasan kita telepon hari libur, tolong dong bukain file gini, kita harus berani bilang tidak, karena itu hak kita untuk libur ya guys. Bener Atau lagi. mungkin teman kita ngajakin buat ngelakuin hal yang kita nggak suka atau nggak penting, kalian harus berani bilang, kita harus berani bilang tidak. Berarti intinya Ya, adalah menghargai diri ya. Ya, self love lah, kita Self love, harus menghargai punya waktu diri. buat diri sendiri. Iya, itu penting sih ya buat kita selaku Genji, penting banget gitu. Biasanya kamu sih yang sering kayak gitu, kayak Ka- semua orang Iya. minta tolong nanti kesini ya, Iya. semua kamu Karena kerjain. saya yes man. Iya, enggak, kamu nggak Yes. enakan. Yes man ya, yes man. Ya gitu. Untuk penutupnya mungkin ada sedikit insight lah ya dari kita. Yang pertama adalah menurutku weekday blues itu wajar Wajar banget. adanya. Jadi, jangan pernah ngejudge diri kalian sendiri kalau kalian ngerasa malas di hari weekday. Itu wajar adanya, tapi saran aku jangan dibiarkan gitu saja, karena pasti kita melalui hari itu dengan hal yang kurang enak ketika kita mempunyai atau mengidap atau masih apa ya namanya ya, menjaga si weekday blues tadi. Iya, betul. Itu wajar tapi jangan diwajarkan. Itu wajar tapi jangan dibiarkan saja. Harus tetap diatasi. Nah, karena kenapa? Pertama gini, ketika kita melakukan aktivitas keseharian kita dengan hal yang gak enak, pasti outputnya atau hasilnya pun juga kurang sesuai, kurang enak di kita. Gitu. Betul. Hati nggak enak, perasaan nggak enak, pikiran nggak enak, badan nggak enak gitu. Jadi perlu untuk dicari solusinya. Teman-teman bisa menerapkan solusi-solusi yang kami paparkan tadi. Lalu menurutmu istilah insight kedua apa mungkin yang kita bisa share ke teman-teman? Ya, teman-teman harus ingat, kita tuh hidup di dunia ini bukan cuma untuk bekerja. Jadi kita juga perlu mengekspresikan diri, membahagiakan diri, merawat dari dalam dan luar diri, pikiran, hati kita, fisik kita, itu juga perlu kita jaga. Dan termasuk rohani kita. Sebagai manusia yang beragama, kita juga harus selalu ingat untuk mendekatkan diri kepada yang di atas. Iya, benar. Itu juga penting. Mungkin itu guys untuk pembahasan weekday blues ini ya. Dan alhamdulillah banget untuk di pembahasan hari ini, pembahasan kali ini ya, itu nggak ada yang walkout ya. Kemarin ada yang walkout. Aku nutup sendiri ya. Oke, teman-teman semua, thank you banget udah nonton sampai akhir video kita. Semoga teman-teman dapetin insight, kita aplikasikan solusi-solusi yang kita paparkan bareng. Semoga di hari-hari yang teman-teman lalui dengan apa ya, dengan menyenangkan lah, dengan maksimal, hasil maksimal. Yang penting adalah pikiran tenang dan juga badan itu enak lah gitu. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Bye bye. Terima kasih.